Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 2 DPR RI yang memberi masukan pada pemerintah terkait kejelasan dari mekanisme 1 miliar satu desa yang fungsinya belum sampai menyentuh pada hakikat pembentukan Undang-Undang Desa tersebut. Untuk itu Komisi 2 meminta agar pemerintah lebih mengoptimalkan dana desa yang sudah dianggarkan agar lebih maksimal. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja reses masa persidangan kelima tahun sidang 2016-2017 ke Provinsi Maluku Utara baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hatta mengatakan, Komisi 2 akan memperjuangkan alokasi dana desa khususnya untuk kabupaten-kabupaten yang jauh dari ibu kota atau wilayah kepulauan agar mendapat prioritas, sehingga masyarakatnya bisa memaksimalkan dana desa untuk meningkatkan produktivitas. Saya kira bukan tidak mungkin Maluku Utara ini yang jauh ya. Sekarang saya lihat dari hiruk-pikuk destinasi wisata akan maksimal gitu. Saya lihat ini daerah yang luar biasa. Ya kan kita kenang dari dulu ya, bahkan di mata uang Rp1.000 juga sudah dicantumkan keindahannya. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mendorong agar pemerintah menerapkan sistem Smart City di Maluku Utara karena letak geografisnya yang terdiri atas kepulauan sehingga mengakibatkan kos yang sangat tinggi. Untuk itu Mardani berharap agar di setiap satu kelurahan dan kecamatan memiliki satu unit akses internet agar bisa digunakan untuk membuat Smart City. Dengan Smart City, ya, sistem dibuat sangat mudah, sekarang sangat mudah. Google saja udah menguasai dunia dengan cuma beberapa orang. Kita bisa membuat beberapa anak-anak pintar dari ITB, dari Hasanuddin, atau dari kita punya universitas pun untuk mendesain Smart City. Dari Maluku Utara, Putri Minangsari, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 4 DPR RI yang meminta pemerintah memperbaiki manajemen tata kelola beras nasional, terutama dalam mengatur harga pembelian beras pemerintah atau HPP. Hal ini dikarenakan pembelian beras petani dinilai masih rendah, namun di sisi lain pemerintah harus menjaga agar inflasi tetap terkendali jika HPP dinaikkan. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur baru-baru ini, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki manajemen penataan beras nasional. Hal ini dikarenakan masih rendahnya harga pembelian beras petani oleh pemerintah yang belum rasional. Wakil Ketua Komisi 4 Herman Hairon mengatakan, selama ini Bulog membeli gabah atau beras dari petani dengan harga pembelian pemerintah atau HPP yang masih rendah. Namun di sisi lain, jika ada kenaikan HPP oleh pemerintah, dikhawatirkan akan memicu inflasi. Untuk itu Herman Hairon mendorong agar dicarikan solusi terbaik agar kedepannya bisa menguntungkan petani namun juga tidak memberatkan masyarakat. Tadi kita bisa mendengar masyarakat bahwa harga terendah itu adalah 7.800, HPP kita 7.300. Nah, ada ketakutan atau kekhawatiran kalau dinaikkan HPP di atas, tentu juga ini akan menyebabkan daya tarik terhadap harga di pasaran. Dikhawatirkan harga akan naik dan menyebabkan inflasi. Ini sangat serba salah gitu. Nah, untuk itu carilah titik tengah yang baik supaya juga kualitas raskin ini juga bisa dijaga. Yang penting bahwa raskin atau rastra itu bukan semata-mata alokasi subsidi terhadap masyarakat miskin. Itu memang menjadi bagian diskresi pemerintah dan menjadi program utama pemerintah. Tetapi juga lebih daripada itu, Rastra dan Raskin adalah merupakan stok nasional yang dimiliki oleh negara jika terjadi suatu hal atas pangan kita. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan perlu adanya kenaikan terhadap HPP beras nasional. Begitupun dengan adanya kelompok tani yang menginginkan pemerintah merevisi Inpres nomor 5 tahun 2015 terkait dengan pengadaan gabah atau beras dan penyalurannya. Namun Viva Yoga juga berharap jangan sampai kenaikan tersebut menimbulkan inflasi. Untuk itu ia meminta pemerintah memperhatikan juga sektor-sektor lain selain pangan. Kalau sekarang menurut Inpres nomor 5 tahun 2015 untuk gabah kering panen harganya 3.700 per kilogram. Kemudian untuk beras medium sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2015 harganya 7.300 kilogram. Ini perlu ada kenaikan.
Nah, Komisi 4 juga mendorong ke sana, perlu adanya revisi untuk berapanya nanti pemerintah yang akan menentukan, yang akan menilai berapa kenaikan yang wajar. Dari Provinsi Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi terakhir pemirsa, guna memenuhi kebutuhan transportasi laut masyarakat Tulehu, Provinsi Maluku, Komisi 5 DPR RI berkomitmen untuk melakukan optimalisasi Pelabuhan Tulehu dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Tulehu. Kita simak informasi selengkapnya. Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemi Francis mengatakan, pembangunan terminal Pelabuhan Tulehu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Tulehu. Untuk itu, dalam beberapa waktu terakhir, Komisi 5 terus memberikan dukungan anggaran kepada Provinsi Maluku agar dapat melakukan pembenahan di sektor infrastruktur laut, khususnya pembangunan terminal keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tulehu. Fahri berharap optimalisasi pelayanan dan fasilitas Pelabuhan Tulehu dapat mempermudah masyarakat melakukan mobilitas dan melakukan transaksi ekonomi guna menstimulus pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku. Terminal yang ada ini itu tidak dapat menampung lagi karena kurang lebih sekitar 900 sampai dengan 1.200 orang itu setiap hari itu yang melaksanakan berlayar ke beberapa pulau di tempat ini ya. Untuk itu maka tahun 2016-2017 ini kita tambah satu terminal ya, dan kita berharap terminal bisa dipakai untuk kenyamanan daripada penumpang. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Michael Watimena mengatakan, pembangunan terminal Pelabuhan Tulehu bertujuan untuk mengantisipasi membludaknya penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Pelabuhan Tulehu menuju pulau-pulau lain di sekitarnya. Lebih jauh, Michael menyatakan, pembangunan harus dilakukan secara merata hingga ke wilayah timur Indonesia, agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Keamanan dan keselamatan bagi para penumpang itu sendiri, sehingga kenyamanan itu menjadi sesuatu yang memberikan keuntungan untuk mereka bisa dapat bermigrasi dari Pulau Ambon kepada pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Dari Provinsi Maluku, Fajar Ilhami dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Bisa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.